Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aulia Darmansyah. Dan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat kartu ucapan dengan teknik embossing folder ya. Buat teman-teman yang baru ke channel ini mungkin bingung apa sih teknik embossing folder. Nah, teknik embossing folder itu akan menghasilkan kertas dengan tekstur seperti ini. Nah, kenalin nih teman-teman, ini adalah mesin yang saya gunakan untuk membuat kertas dengan tekstur tadi. Dan mesin ini lebarnya cukup bagus ya, 15 cm, jadi cukup untuk keperluan membuat kartu ucapan. Dan kemudian ini juga mesinnya manual, jadi kita tidak butuh tenaga listrik, jadi lebih hemat ya. Oke, untuk membuat kertas bertekstur seperti tadi, pertama-tama kita akan potong dulu kertasnya. Dan cara potongnya, letakkan dulu plat dasar yang tadi, kemudian plat C, lalu kemudian kita bisa meletakkan dice-nya atau pisaunya menghadap ke atas seperti ini. Kemudian letakkan kertas yang akan kita potong. Dan usahakan tekstur kertas yang ingin kita tonjolkan itu menghadap ke bawah. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plat B ya teman-teman. Lalu ratakan platnya supaya dia tidak macet di mesinnya. Kemudian tinggal diputar deh seperti ini. Jadi teman-teman, dengan menggunakan mesin die cut ini, teman-teman bisa menghasilkan potongan yang bersih dan cantik ya. Dan hasilnya juga sangat memuaskan, bisa bentuk apa saja tergantung dice-nya. Kemudian saya akan emboss kertas ini menggunakan embossing folder. Dan di sini saya menggunakan embossing folder dengan tekstur menyerupai bata expose. Cara embossnya sangat mudah ya teman-teman. Cukup letakkan kertasnya di bagian dalam embossing folder seperti ini. Kemudian letakkan plat dasar dan cutting mat di atasnya. Kemudian embossing folder dengan posisi sedikit miring ya teman-teman, biar lebih mudah saat diputar. Kemudian letakkan plat B di atasnya. Nah, kalau teman-teman tidak punya cutting mat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan 2 lapis plat B. Sebenarnya di paket craft mesin ini dari awal itu memang sudah tersedia dua lapis plat B ya untuk teknik emboss. Tapi saya lebih suka menghemat plat B-nya. Jadi saya menggunakan cutting mat ya untuk menggantikan plat B. Nah teman-teman, ini hasil dari embossing tadi ya. Kita lihat hasilnya cantik banget ya teman-teman. Teksturnya itu mantul. Mantap betul ya teman-teman. Dan embossing folder ini tersedia dalam bentuk yang beraneka ragam loh di pasaran. Jadi nanti kapan-kapan deh saya tunjukkan koleksi embossing folder saya. Nah teman-teman, di sini selain menunjukkan gimana caranya emboss kertas tadi, saya akan tunjukkan juga bahan apa saja yang saya gunakan untuk membuat kartu ucapan ini. Nah, seperti teman-teman lihat di sini saya menggunakan bunga-bungaan yang sudah jadi ya, yang siap pakai. Ini banyak dijual di toko craft ya, toko kerajinan tangan. Dan saya merekatkan ke kartunya dengan menggunakan lem UHU. Lalu di sini saya juga menggunakan hiasan yang mengkilap ini ya, teman-teman. Dan ini saya rekatkan menggunakan lem UHU. Selanjutnya, teman-teman juga bisa lihat di sini saya menggunakan base card berwarna biru. Dan ini ukurannya A5. Saya lipat 2. Jadi ukuran kartunya berukuran A6. Selanjutnya, saya juga menyiapkan kertas berwarna blue bubble ini dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran A6. Jadi saya lebihkan ke arah samping atau lebarnya saya tambahkan 1 cm. Kemudian ke bagian atasnya atau panjangnya saya tambahkan setengah cm. Jadi hasilnya seperti ada bingkai ya teman-teman.
Nah, kemudian bagian belakang dari base card itu kita bisa rekatkan menggunakan white glue, kemudian bisa juga menggunakan double tape. Dan saya jujur menggunakan double tape ya. Kemudian di sini saya sudah memotong kertas coklat dengan menggunakan dies ini. Lalu bagian dalamnya saya potong juga kertas coklat dengan menggunakan dies bentuk hati ini. Cantik ya hasilnya. Kemudian ini ada bentuk sepeda yang saya potong di atas kertas putih. Jadi diesnya walaupun rumit dia tetap akan terpotong sempurna ya kalau menggunakan mesin die cutting tadi ya. Kemudian di bagian belakangnya juga saya sudah memotong kertas berwarna coklat dengan menggunakan bentuk hati ini. Selanjutnya, di sini saya menggunakan kertas origami. Jadi kertas ini tipis ya teman-teman, bukan kertas yang tebal yang biasa digunakan untuk bahan scrapbook. Tapi kertas ini setipis kertas kado biasa ya. Nah, ini kalau untuk scrapbook kan kita bisa lihat kertasnya lebih tebal dan tentu saja lebih mahal ya. Dan kali ini saya gunakan kertas yang tipis saja, kertas origami, atau teman-teman bisa gunakan kertas kado. Kemudian kertas ini saya potong, bagian depannya saya tempel dengan menggunakan double tape. Kemudian bagian sisanya saya tempelkan ke bagian dalamnya menggunakan double tape juga. Karena kalau dia gunakan lem cair, biasanya dia agak menghasilkan sedikit kerutan ya, dan saya kurang suka dengan hasil yang seperti itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video-video sejenis ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, kemudian subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga mendapatkan manfaat dari video yang saya sajikan kali ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.